Sementara seksual itu adanya di sini. Berarti yang dirubah di sini. Nah, gini, nih harus paham ya. Gua kasih tahu nih, harus paham. Jangan sampai bikin ratu emosi. Transgender. Trans itu apa artinya? Perubahan kan? Hai, welcome back to the Warriors Channel. Ketemu lagi sama aku Ventika, waria paling cantik. Jangan tersinggung sayang, karena kamu juga cantik. Pada dasarnya kita semua itu cantik. Hanya saja kecantikan kita itu punya porsi masing-masing, karena cantikku dan cantikmu berbeda. Kali ini aku mau ngelanjutin video yang pertama itu di perbedaan waria, transgender, dan banci. Dan ini adalah episode kedua. Penasaran obrolannya? Stay tune. Hai, sekarang kita bakal lanjutin obrolan tentang perbedaan waria, transgender, dan banci. Oke, sebenarnya masih banyak yang simpang siur mengenai topik kemarin, apa yang aku bicarain, apa yang aku omongin tentang apa sih perbedaan waria, transgender, sama banci. Kebanyakan orang mencakup bahwa waria ini adalah satu orang yang berbeda, transgender adalah satu orang yang berbeda, ditambah sama banci ini adalah orang yang berbeda juga. Padahal tidak sama sebenarnya. Banci, transgender, dan waria itu hanya sebutan, panggilan, kata yang ditujukan kepada orang yang seperti aku. Nah, yang benar adalah waria itu untuk bahasa Indonesianya. Kalau untuk banci itu nggak ada orang yang bisa disebut banci. Sebenarnya ada beberapa komentar nih yang harus aku luruskan. Misalkan katanya kalau banci adalah laki-laki yang masih berfisik laki-laki tapi berlagak bersifat seperti perempuan, itu yang disebut bencong. Sebenarnya itu salah besar, salah persepsi, karena kata bencong itu sebenarnya tidak ada. Wujud dari bencong itu sebenarnya nggak ada. Bahasa bencong itu dari zaman purbakala ditujukan ke orang seperti aku juga, yaitu waria. Cuman itu adalah kata kasarnya, kata kasar. Nah, tidak diperbolehkan, atau emang benar-benar gak boleh bahwa kita menyebut seseorang itu bencong dari perilakunya, dari fisiknya. Misalkan dia nih laki-laki tapi perilakunya seperti perempuan. Nah, kita nggak bisa ngejudge, kita nggak bisa menyebut dia itu bencong. Jadi masih banyak yang salah paham kemarin tentang apa yang aku bahas di perbedaan transgender, banci, dan waria itu. Yang aku bahas, poin-poin sebenarnya itu adalah di penyebutan loh, di kata ini. Perbedaan dari kata-kata ini, bukan di orangnya. Kalau orangnya itu sama aja, hanya satu, yaitu transgender, yaitu aku. Nah, ada juga yang membagikan bahwa transgender adalah di sini ada beberapa komentar yang menyebutkan bahwa setahu aku, katanya gini nih, setahu aku transgender itu yang udah merubah jenis kelamin, sementara kalau waria udah seperti perempuan tapi belum merubah jenis kelamin. Itu juga salah total, salah persepsi, salah total banget. Bahwa yang namanya transgender adalah orang yang merubah gender sama
jenis kelamin itu beda. Gender itu ada di sini, di otak kita, di identifikasi diri kita, di pendapat, di identifikasi diri kita loh, bahwa aku tuh perempuan, aku merasa diri aku perempuan. Nah, sementara jenis kelamin letaknya di sini. Nah, perbedaan transgender sama waria itu nggak ada perbedaan, itu hanya sama aja. Hanya saja transgender itu bahasa Inggrisnya transgender perempuan, karena transgender itu dibagi dua. Yang satu seperti yang aku sebutin di video sebelumnya, yang satu transgender laki-laki, yang satu transgender perempuan. Yang satu merubah gendernya, pemikirannya bahwa dia itu laki-laki dari perempuan. Nah, itu yang disebut transgender laki-laki, yaitu transman. Sementara aku transpuan, atau ya transgender perempuan lah ya, transpuan, yang merubah gender atau identitas aku dari laki-laki ke perempuan. Nah, ada yang berprasangka bahwa transgender itu yang merubah jenis kelaminnya. Itu salah total, sayang, karena orang yang sudah merubah jenis kelamin itu disebutnya transseksual. Nah, bukan transgender. Oke, jadi di sini aku harus ngasih penegasan bahwa transgender itu belum tentu transseksual. Sementara transseksual itu adalah dari transgender. Jadi sebenarnya pemirsa, transgender sama transseksual itu sangat berbeda. Jadi bukan berarti transgender seperti aku udah harus merubah jenis kelamin. Karena kalau udah merubah kelamin itu transseksual ya. Jadi bukan berarti transgender itu orang yang udah merubah jenis kelaminnya. Karena transgender itu orang yang merubah gender. Gender itu adalah identifikasi atau identitas di sini. Sementara transseksual orang yang merubah seksualnya, alat kelaminnya. Seksual kan alat kelamin. Transgender, perubahan gender adanya di sini. Perubahan gender. Transseksual, perubahan seksual. Gitu. Jadi pemirsa harus bisa membedakan mana yang transseksual, mana yang transgender. Sekali lagi aku tegasin, transgender adalah orang yang merubah gendernya. Gender ada di sini. Sementara transseksual orang yang merubah seksualnya di sini, alat kelaminnya. Jadi transgender itu belum tentu merubah ininya. Jadi kita tidak bisa menyebutkan bahwa transgender adalah orang yang sudah merubah jenis kelaminnya. Terus orang yang kayak aku nih misalkan disebutnya hanya waria, bukan transgender. Itu salah besar. Oke, semoga Anda paham tentang itu. Oke, kita lanjut ke komentar berikutnya. Cut. Oke, kita lanjut di komentar berikutnya. Sorry. Di komentar berikutnya ada beberapa orang berpendapat bahwa waria itu adalah pilihan. Buat aku sih, oke, aku jawab. Buat aku itu nggak etis banget ya, nggak adil banget, nggak masuk akal banget itu. Waria itu pilihan. Justru menurut aku yang dipilih jadi waria, bukan aku yang memilih jadi waria. Aku yang dipilih jadi waria. Anda boleh survei semua waria yang ada di Indonesia ini, bahkan yang ada di dunia ini. Mau nggak berubah jadi laki-laki ya? Sebenarnya kemauan kamu atau tidak jadi waria? Pasti jawabannya tidak. Terus pasti jawabannya pasti mau jadi laki-laki. Pasti pernah. Mereka semua juga pasti pernah berpikiran gitu. Kenapa ya aku jadi waria? Kenapa aku nggak seperti laki-laki lain pada umumnya? Jadi pemirsa, sebenarnya di video sebelumnya aku pernah bilang kalau ditanya kenapa kamu jadi waria gitu, aku pastikan jawabnya
ya kenapa kamu jadi laki-laki? Nah, ada beberapa komentar ngejawab, ya aku jadi laki-laki kan karena takdir. Kalau kamu jadi waria karena pilihan. Jawaban macam apa itu? Kata si komentator itu kayak gitu. Nah, sekarang aku jawab lagi, aku komentar lagi bahwa waria itu bukan pilihan. Bukan pilihan aku untuk jadi waria, tapi aku yang dipilih untuk jadi waria. Oke pemirsa, jadi jelas banget perbedaan antara transgender, transseksual. Nah, perlu Anda ketahui bahwa waria dan transgender itu adalah sama. Waria adalah untuk bahasa Indonesianya, sementara transgender adalah bahasa Inggrisnya. Nah, transgender itu dibagi dua lagi, karena yang satu transgender laki-laki, yaitu perempuan yang merubah, yang mentrans identitasnya ke laki-laki. Yang satu transpuan yang merubah dirinya dari laki-laki ke perempuan, yaitu seperti aku. Oke guys, jadi sudah jelas ya perbedaan antara transgender sama transseksual. Dan Anda harus pintar, harus paham mana orang yang harus disebut transgender, mana orang yang harus disebut transseksual. Anda orang seperti aku mentang-mentang ininya burungnya belum dirubah jadi belah, belum bisa disebut transgender, nggak bisa disebut transgender karena aku baca beberapa komentar gini, Kak, setahu aku transgender itu orang yang udah merubah burungnya jadi belah deh gitu. Enggak sayang, karena kembali lagi ke yang aku bahas sebelumnya, gender itu adanya di sini. Berarti yang dirubah di sini kan. Sementara seksual itu adanya di sini. Berarti yang dirubah di sini. Nah, gini, nih harus paham ya. Gua kasih tahu nih, harus paham. Jangan sampai bikin ratu emosi. Transgender. Trans itu apa artinya? Perubahan kan? Perubahan gender. Gender itu apa? Identitas diri. Identitas diri itu adanya di mana? Di sini sayang, di sini. Berpikiran bahwa dia itu aku setan apa kuntilanak gitu. Nah, misalkan transgender itu aku berpikir aku kan laki-laki nih. Sementara aku berpikiran perempuan itu disebutnya Oke. Kita habis ngakak karena tadi gue terlalu excited banget jelasinnya, karena emang itu penting, apalagi terutama untuk orang-orang awam itu ya. Itu harus dikasih pelajaran apa itu biologis gitu. Jadi gender itu adanya di sini sayang, di mana? Di otak gitu. Di otak itu ada berpikiran bahwa kita itu, aku adalah kuntilanak, berarti dia trans kuntilanak. Nah, karena aku laki-laki tapi berpikirnya perempuan, disebutnya transgender. Nah, transgender itu dibagi dua tadi seperti yang aku bilang, transgender perempuan gitu. Sementara untuk yang transseksual itu yang merubah, itu yang tadi aku bilang, apa itu? Pentungannya. Pentungannya jadi ulekan. Jadi pentungan dia itu dirubah jadi talenan gitu saya. Oke. Jadi goyang. Aduh, gue kena cyanida deh kayaknya pas lagi makan tadi. Oke pemirsa, jadi itu ya, kembali lagi tadi bahwa letaknya gender itu ada di sini sayang, di sini. Jadi siapa transgender itu mulu deh perasaan diulang-ulang, tapi emang itu penting karena masih banyak yang belum paham. Transgender, orang kan cuman ngomong doang, cuman tahu doang nyebutin itu transgender deh, itu transgender gitu. Padahal dia nggak tahu transgender itu artinya apa. Cuman dia dengar atau cuman tahu doang nyebutin gitu doang. Nah, itu aku kasih tahu sekali lagi, itu ilmu gratis loh dari Fakultas Universitas Jajah Miharja. Ini transgender itu orang yang merubah pemikiran, karena gender itu kan adanya di sini sayang. Jadi orang yang merubah pemikirannya, ibaratnya aku kan laki-laki tapi merubah
pemikiran aku perempuan, jadi jatuhnya transgender perempuan. Nah, kalau transseksual, seksual itu apa? Jenis kelamin. Pintar, tepuk tangan. Nah, transseksual itu baru yang gitu. Nah, kalau ibaratnya ada orang yang berpikiran bahwa dia itu setan, itu namanya transsetan. Nah, misalkan kayak itulah. Oke? Jadi orang seperti aku ini udah bisa disebut transgender. Emang bukan bisa, tapi emang disebutnya transgender karena merubah pemikirannya, identitasnya gitu. Nggak antara gender sama seksual itu nggak berkaitan, sama sekali nggak berkaitan. Pokoknya aku bisa aja merubah ini aku, tapi ya aku nggak merubah ini. Jadi aku nggak masuk di transseksual, tapi masuknya di transgender karena aku belum merubah ini. Oke? Nah, waria, apa sih perbedaan waria sama transgender? Kan itu aku udah jelasin, jelas banget. Waria itu sama aja artinya transgender, cuman waria itu bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya. Untuk bahasa Inggrisnya transgender perempuan atau trans woman. Oke, mengerti? Aduh, lama-lama aku stroke nih. Terus kakak itu kalau misalnya yang banci itu gimana kakak? Banci itu nggak ada. Nah, banci itu sebelum muncullah si kata waria ini. Sebelum ada kata waria, orang seperti aku pada zaman purbakala dulu, tahun 1936, orang seperti aku itu disebutnya banci. Hei banci, bencong gitu. Tapi itu secara ledekan, secara kasar. Nah, dengan perubahan global globalisasi, makin banyak populasi transgender waria seperti aku ini Pak muncul ke permukaan gitu, dari dalam tanah, entah dari mana. Entah dari alam gaib lah ya. Kan emang waria itu tidak beranak tapi anaknya banyak. Populasinya banyak kan? Tuh kan. Nah, itu sebutan kata ledekan, sebutan panggilan untuk waria sebelum kata waria ini muncul. Waria ini kalau nggak salah itu muncul pada siapa sih gubernur Jakarta pertama itu? Tahu nggak? Beca. Nah, dia itu yang dulu membuat kata sebutan untuk seorang seperti aku ini waria. Dulunya wadam wanita Adam gitu. Nah, tapi kurang tepat, akhirnya jadilah waria. Waria itu kalian juga harus tahu artinya itu ada sisi artinya, ada kepanjangannya, karena kata itu adalah singkatan, yaitu wanita pria. Wanita pria itu campuran wanita, ada sisi wanita, ada sisi prianya, makanya disebut wanita pria. Tapi karena wanita pria terlalu gimana ya disebutnya, akhirnya disingkat jadi waria. Nah itu kalian harus belajar tentang itu. Oke, nanti aku buka deh Universitas Jajamiar. Oke, nah untuk kata banci itu jangan dipakai lagi ya. Gue kalau ketemu orang yang manggil gue banci, sumpah gue ambil balok, gue lemparin ke kepalanya. Nah, jangan dipakai lagi kata banci itu. Nah, lu juga yang waria, yang merasa dirinya waria, transgender, jangan di ini lagi sama teman-temannya gitu. Hei bencong itu jangan dong sayang. Hei cong gitu. Nah, karena kalian juga akhirnya merembet ke orang-orang di sekitar, memakai kata-kata panggilan itu. Harusnya itu dihilangkan. Panggillah kita dengan panggilan yang tepat. Ya kita pasti juga terima, ibaratnya itu waria. Tapi jangan kalau ketemu di jalan, hey waria, jangan gitu juga dong gitu. Maksudnya itu hanya sebagai identitas di dalam otak kalian aja. Oh dia waria gitu. Kata waria ya. Nah misalkan kayak gitu. Kalau kamu bingung, kamu ketemu saya nih misalkan di jalan. Ini cewek apa waria atau ini cewek atau cowok atau kuntilanak gitu, kamu bingung atau apa, kakak kamu boleh tanya gini, kakak waria ya gitu. Nah kalau itu pas, itu tepat. Yang penting jangan kakak bencong ya gitu, yang ada gua balok.
Oke, Serem ya. Terus misalkan gini satu lagi. Nih ilmu paling berharga buat kalian aku kasih nih ya. Biasanya ini buat orang-orang awam atau di tempat-tempat umum, di perkantoran, bahkan di tempat-tempat kayak di rumah sakit masih ada loh orang kayak gitu. Gua bingung deh. Itu attitude-nya bukan attitude ya, tapi mata pelajaran untuk tata krama nggak diajarkan apa karyawan rumah sakit atau apa gitu. Masih ada loh yang manggil kayak gini. Dia bingung nih manggil aku apa, soalnya dia lihat secara fisik seperti perempuan gitu. Dia bingung akhirnya, tapi kalau dia secara jenis kelamin kan emang saya laki-laki. Karena dia bingung manggil saya apa, akhirnya dia manggil Bang, Mas gitu, tapi secara ragu gitu. Dia ngucapinnya secara ragu. Nah, gua kasih tahu nih ilmu paling berharga buat kalian ya, pemirsa yang budiman, bahwa kalau Anda ragu untuk memanggil seseorang itu dengan panggilan Mas, Kang, Tante, Nenek, Kakek atau apa segala macam, kalau kalian ragu memakai panggilan yang tadi aku sebutin, satu-satunya yang netral, panggilan netral yang bisa kalian pakai adalah dengan kakak. Karena kalau panggilan kakak itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan, bisa untuk yang tua, bisa untuk yang muda. Kakak, oke? Jangan panggil Bang, Mas gitu. Yang ada nanti lu dibalok. Oke, kayaknya untuk sesi lanjutan dari perbedaan transgender, waria dan bencong itu cukup di sini dulu. Nanti untuk selanjutnya masih banyak lagi ilmu-ilmu yang bakal aku kasih. Nah, tergantung dari komentar-komentar kalian. Makanya itu jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Komen apa aja di bawah, saya nggak bakal marah. Justru saya akan meng-up gitu komentar kalian, membahas komentar-komentar kalian kalau itu menarik ya. Dan jangan lupa juga di subscribe, like, pokoknya sebanyak-banyaknya. Oke, thank you. Sampai ketemu di Dewa Res channel berikutnya. Kapun nakap.